Halo semuanya. Ya, kami sedang menikmati sehari-hari yang senang dan berbahagia. Apakah Anda semua menyenangkan juga ya? Apakah Anda senang? Ya, saya percaya kalian semua berbahagia. Saya juga merasa berbahagia juga. Sebelum saya makan malam tadi, walaupun saya capek, tapi saya main bola. Ya, semuanya ini menjadi berbahagia kepada kita semua. Kehidupan sehari-hari kita tidak selalu ada kebahagiaan. Kadang keputusasaan, kesulitan, permasalahan sempat terjadi. Tetapi Alkitab adalah kitab yang luar biasa karena di dalam Alkitab juga ada banyak cerita kesulitan, keputusasaan, tapi banyak yang semua penuh dengan cerita bagaimana dia bebas daripada kesulitan-kesulitan tersebut. Dan kepada kita juga memang tidak selalu berbahagia. Kadang kesusahan, kadang kesulitan, kesedihan, ada yang melawan kita tetap ada, dan musuh juga sempat ada. Tetapi daripadanya, bagaimana kita dimerdekakan dan bebas daripadanya, ini apa yang Tuhan berkata kepada kita. Semakin banyak membaca kita, hampir semuanya terisi cerita seperti begitu. Dan sesuai dengan firman Tuhan, ada yang orang berada di dalam keputusasaan, ada yang berada di dalam kesulitan, ada yang berada di dalam kegelapan. Tapi saya juga mengalami banyak pengalaman diselamatkan daripadanya. Dan sekarang saya menjadi pendeta, sering mengajar jemaat bagaimana mereka pun bebas daripada kesulitan-kesulitannya. Dan lalu saya melihat mereka semua bebas daripada kesulitan dan hidup berbahagia. Itu menjadi berbahagia kepada kita juga. Sesi ini kita baca 2 Raja-Raja pasal 7 mulai ayat 3 sampai 10. Nah, berkata, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar sunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke tempat buah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah
ditinggalkan dengan begitu saja. Sampai 10 kita baca. Jadi semuanya, kenapa kita belajar firman Tuhan dalam Alkitab? Karena di dalam Alkitab ada banyak yang jatuh ke dalam kegelapan dan keputusasaan, dan ada banyak cerita mereka bebas daripadanya oleh anugerah Tuhan. Ada penuh ceritanya seperti dalam Alkitab. Dan semakin banyak kita membaca Alkitab dengan lebih jelas, dan semua kasus-kasus itu juga Tuhan telah memerdekakan kita dari kesulitan, dan Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi lebih terang dan lebih berbahagia. Dan kepada yang samping saya ada yang penerjemahan Pendeta Muda Samuel. Dulu saya memberi khotbah ke stasiun Kristen di Amerika Serikat, durasinya 30 menit. Dan saya pakai terjemah, jadi durasi yang diberi kepadaku adalah hanya 15 menit saja. Kan? Dan setelah saya merekam semuanya dan lalu saya dengar ulang, saya terburu-buru berkata terlalu cepat. Tapi sekarang ini bukan kayak stasiun. Jadi jam diberi kepadaku adalah 1 jam. Dan bagi dua, jadi 30 menit masih ada banyak sempat daripada yang rekaman yang lain. Jika saya berkata akan lebih, mungkin kalian tidak senang. Tapi jika saya terlambat 10 menit, ya mungkin sudah masih bisa diterima. Ya kan? Jadi kepada para mahasiswa-mahasiswi yang penghadir acara World Camp ini, ada banyak cerita yang mau saya sampaikan. Dan juga dengan judul kesulitan, keputusasaan. Jika saya melihat mereka bebas daripada yang kegelapan itu menjadi kebahagiaan bagi saya juga. Sering saya berkata, di dalam gereja kami ada seorang penatua, dia doktor akupunktur. Sering saya berkata kepada dia, kenapa kamu menjadi doktor akupunktur? Kenapa kamu tidak menjadi pendeta? Bagaimanapun Anda usahakan untuk menyembuhkan orang, tapi akhir-akhirnya mereka semua meninggal dunia, kan? Tapi jika orang menerima pengampunan dosa akan mendapat hidup yang kekal, itu tidak dapat membandingkan samanya, kan? Seperti setelah saya menjadi pendeta, ada apa yang saya berbahagia adalah sungguh ada beberapa orang datang di gereja dengan keputusasaan dan kesulitan. Tapi setelah masuk gereja, percaya Yesus, lalu mereka menjadi berbahagia. Pada saat menyaksikan itu menjadi kebahagiaan bagiku juga. Sekitar tahun 2001, kami memulai IYF ini. Dan sebenarnya melalui IYF ini, resmi dimulai pada tahun 2001. Dan sekitar 5 tahun sebelumnya, kami terus membahas bekerja untuk permasalahan untuk anak-anak muda. Dan selama 5 tahun lamanya saya kerjakan untuk anak muda, ada banyak yang remaja-remaja mengalami kesulitan, seperti ada banyak orang tuanya sudah cerai dan mereka tinggal salah satu orang tuanya. Jadi setelah saya dengar banyak tengkar sebab mereka mengalami karena tidak ada ayah atau ibunya, dan saya merasa hati yang sakit parah juga. Lalu saya berpikir, bagaimana aku harus menghibur hati mereka yang sakit sebab tidak ada orang tuanya atau percerainya. Dan sekarang juga di dalam gereja kami hampir begitu melarangkan cerai. Sekitar rasio yang cerai dari gereja kami sekitar kurang lebih 1%. Rendah sekali dari biasa, kan? Dan juga gereja kami ada yang cerai dan datang di gereja. Lalu mereka banyak yang gabung kembali. Jadi, jika kita menghitung rasionya semuanya, ya ini sudah menjadi minus semuanya. Jadi, pada remaja dan anak-anak muda, mereka senang, berbahagia, senyum, seharusnya. Tetapi, jika ada seseorang sendiri merasa sulit dan sakit hati, kami usahakan untuk membantu mereka bebas daripadanya. Jadi kami menceritakan tentang kehidupan rohani. Dan juga kami mulai panduan suara. Awal mulanya memang panduan suara kami tidak begitu bagus. Lalu kami aturkan mereka dapat belajar musik di Rusia, Saint Petersburg.
Dan pada saat mereka mempunyai konser di Opera House di Australia, waktu itu konduktor kami sudah tidak ada. Jadi kami cari orang menjadi konduktor, lalu dapat Profesor Boris Abalian. Dia dianggap konduktor yang terbaik zaman ini, yang masih hidup, yang asal dari Rusia. Dan setelah mereka anggota Paduan Suara belajar olehnya, mereka berkembang cepat sekali. Dan setelah itu mereka dapat berjuara nomor 1 di International Choir Competition di Jeju. Dan 2011 mereka berjuara di kompetisi Paduan Suara Internasional di Busan 2 kali begitu. Dan tahun 2014 Liba del Garda di Italia mereka berjuara lagi nomor 1. Dan tahun 2014 juga di Switzerland mereka dapat berjuara lagi. Dan khususnya tahun 2015 mereka berjuara nomor 1 di kompetisi Paduan Suara di Market Overdorf di Jerman. Itu dianggap yang terbaik. Jadi Paduan Suara kami tidak pernah menjadi nomor 2 dari kompetisi-kompetisinya. Jadi banyak orang mengasihi kepada Gracias Choir, Paduan Suara Gracias. Pada saat Paduan Suara Gracias mengadakan konser Christmas Cantata, konser musik Natalan di Amerika, sekitar 60 stasiun di Amerika mereka siarkan konser di Amerika. Dan banyak orang dengar musik dari Paduan Suara Gracias, lalu mereka menerima banyak pendamaian dan kebahagiaan. Dan kami sungguh melihat orang-orang yang berada di dalam kesulitan, keputusasaan, dan kesedihan, tapi setelah mereka menemukan Yesus Kristus, lalu mereka menjadi berbahagia. Kami merasakan banyak sekali. Itu menjadi berbahagia kepada kami juga. Saya sering berkata, ya Pak Penatua, bagaimana Anda mengobati orang? Akhir-akhirnya mereka akan meninggal dunia kan? Tetapi jika orang menerima pengampunan dosa, mereka dapat hidup yang kekal. Ya, kenapa? Apa gunanya Anda tetap menjadi dokter? Ada yang seorang penatua lain adalah pengacara. Walaupun Anda memihak orang yang jahat, tapi dia tidak akan menjadi orang tidak berdosa kan? Mungkin merendahkan hukumannya begitu. Tetapi jika kita memberitakan Injil, orang ini menjadi orang benar. Jadi ayo, hentikan kerja sebagai pengajar tapi jadi pendeta aja. Tapi itu tidak mudah kepada mereka. Selama kami memberitakan Injil melalui pelayanan ini, banyak anak-anak muda mendengarkan ini dan terima keselamatan Tuhan, mereka berbahagia banyak sekali. Dan pada tahun 2009 saya diundang komunis pemuda di China dan mengajar 2 hari kepada Mind Education ini. Biasanya keluarga-keluarga di China, mereka dapat 1 anak saja. Jadi membiarkan semua yang apa saja mereka ingini, seperti yang idol-idol kepada keluarganya. Dan kepada mereka, saya mengajar tentang kesulitan hati kepada merekanya. Dan juga sampai sekarang banyak orang mengganti hati mereka melalui Mind Education di seluruh dunia. Setelah saya menjadi pendeta, terkadang saya juga mengalami kesulitan, ada yang kurang baik terjadi. Tetapi setelah orang-orang datang di gereja dan menerima pengampunan dosa, dan semua permasalahan dapat diselesaikan, dan akhir-akhirnya mereka menjadi berbahagia. Jika saya melihat orang-orang itu, di dalam hatiku muncullah kebahagiaan yang luar biasa. Sebab itu sampai sekarang sudah hampir jadi 60 tahun saya memulai pelayanan misi ini. Ini kiranya beberapa tahun saja, tapi sudah jadi 60 tahun lamanya. Sekarang saya sudah menjadi cukup tua, dan sudah tua kan. Dan biasanya orang-orang tua seperti aku, biasanya tidak menjadi gabung dari antara remaja, tapi saya masih diundang, jadi saya merasa syukur juga. Memang di dalam kita, memang kasusnya berbeda. Tapi dari kesulitan, kesedihan, kegelapan, dan bagaimana mereka dibebaskan daripadanya dan masuk ke dalam anugerah Tuhan. Jadi mereka berbahagia,
merasa gembira. Seluruh Alkitab terisi dengan cerita-cerita demikian. Tetapi teman-teman, Alkitab adalah begitu, tetapi kehidupan sehari-hari kita tidak begitu. Ada banyak yang hidup dari kesedihan dan hidup dalam keputusasaan. Dan hubungan suami istri tidak baik, jadi mereka tidak bisa mengatasi permasalahan suami istrinya. Dan ada yang tengkar dengan ayah sama anaknya, atau tengkar sama saudara-saudaranya. Dan ada banyak yang saling melawan, saling tabrak, sering sempat terjadi. Sejujurnya, saya terkadang tengkar sama istriku. Terkadang hatiku tidak cocok sama hati istri. Tetapi di dalam Alkitab, seluruh Alkitab berkata apa? Apa judul dari seluruh Alkitab adalah kepada mereka yang ada di dalam dosa, mereka ada di dalam keputusasaan, mereka yang ada di dalam kesedihan, kepada mereka yang ada di dalam penyakit, mereka ada di dalam kesulitan, mereka akan berubah. Itulah hal yang luar biasa. Di dalam gerejaku, ada seorang ibu datang. Ibu itu adalah seorang gemuk sekali. Katanya, pada saat dia masih gadis, dia adalah orang yang langsing sekali. Tapi, satu ketika dia datang di gereja kami, beberapa minggu kemudian, dia menerima Injil Yesus Kristus dan menerima pengampunan dosa. Satu ketika, saya datang di gereja ini, setelah selesai ibadah, ibu ini, ayo Pak Pendeta, dia terus panggil. Coba dengar ceritaku, katanya. Lalu, ibu ini mempunyai cerita yang sedih, karena dia jurusan dari arsitektur. Setelah itu, dia mempunyai mimpi membangun bangunan yang kayak landmark yang terbaik sebelum dia meninggal dunia. Lalu, dia mau belajar lebih dan masuk ke perusahaan untuk pembangunan. Setelah dia kerja di dalam kantornya, dan dia adalah pemuda yang cukup baik untuk masa depannya cukup terang. Satu ketika perusahaan itu memimpin membangun yang gedung yang besar, sejak pagi sampai sore sampai malam tenaga kerja di tempatnya, dan pada sore mereka selesai kerjanya. Dan apakah bangunan ini sesuai dengan skemanya? Dengan begitu, itulah yang misi dia memeriksa dia sendiri sama atasannya. Dari lantai 7, 6, 5 turun dengan memeriksa semua segalanya. Jadi apa? Semua tenaga kerja pulang, hanya tertinggal laki-laki yang atasannya sama dia sendiri. Tapi tiba-tiba laki-laki ini dipaksa peluk perempuan ini dan memperkosakannya. Jadi dia merasa marah sekali. Dia mau lapor ke polisi, tapi jika ternyata terbuka dia diperkosakan itu tidak akan kelihatannya baik kepada diri sendiri, lalu dia tutupnya sendiri. Memang mens dia tidak begitu stabil, jadi dia tidak tahu. Tapi sekitar 1-2 bulan kemudian, dia merasa agak aneh terjadi di dalam tubuhnya. Lalu dia tes kehamilan, ternyata dia hamil anaknya. Dia merasa sedih sekali. Dia memutuskan akan aborsinya, dan dia naik mobil pergi ke rumah sakit. Tapi kemungkinan anak ada di dalam kandungannya, mungkin tahu dia akan mati, dia bergerak di dalam kandungannya. Ini seperti dia terasa, ibu aku masih hidup, jangan membunuh aku ibu. Di mana ibu yang akan membunuh anaknya, tolong tidak membunuh aku. Kiranya anak akan berkata begitu. Jadi perempuan ini berkata dalam hatinya, aku tidak mau kamu. Aku mempunyai kehidupanku sendiri. Aku harus hidup dengan diriku sendiri. Lalu dia turun dari mobil dan dia mau masuk ke dalam rumah sakit. Tapi terus ada sekitar kiranya anaknya
berkata dan bergerak. Jadi dia menangis dan pulang ke rumah saja tanpa bersih. Dan dia beberapa hari lamanya berfikir tentang itu. Akhir-akhirnya dia dapat pendapat bahwa, ya anakku, aku meminta maaf. Aku tidak bisa membunuh kamu karena saya mau hidup dengan sendiri. Aku akan bersalin kamu. Semoga kamu hidup dengan berbahagia ya. Dengan begitu dia bersalin anak dan membesarkannya. Jadi dia berhenti kerja di kantornya. Lalu setelah dia masuk ke toko yang beauty, yang salon, dia kerja untuk itu, sekitar itu dia dapat anak laki-laki yang cantik sekali. Memang awalnya dia merasa berbahagia. Dan mereka dapat rumah yang baru. Dan pada pagi kasih susu dan membawa kepada ke kantor beauty shop, lalu tidurkan di sana dan kerja di beauty salon, dan apa dia kerjanya begitu. Nah, setelah itu ada seorang laki-laki yang muda datang kepada dia. Memang perempuan ini tidak pedulikan kepadanya dan hanya saling salam itu saja. Akhirnya mereka menjadi dekat. Dan kadang mereka minum kopi sama makan bersama juga. Dalam mereka makan bersama, yang laki-laki ini berkata, "Ya, ibu, kenapa ibu merasa sulit sekali? Kita boleh hidup tanpa kesulitan ini." Dan ibu ini berpura-pura tidak dengar semuanya. Tapi satu ketika mereka makan bersama, dia berkata ulang bahwa, "Ya, kenapa? Ada apamu? Ada apa kamu minta kepadaku?" Kata laki-laki, "Ya, investasi di perusahaanku. Kalau begitu kamu akan menerima banyak bunganya. Dengan bunga itu pun cukup bisa hidup baik-baik." Karena dia merasa terima kasih kepada si laki itu, dia berhutang dari bank dengan jaminan rumah dan kasih uang kepada laki-laki sebagai investasinya. Setelah laki ini menghitung semuanya, katanya setiap bulan tanggal 5 kami akan kirim bunga kepada tabunganmu. Ini jumlah cukup besar. Dan bunga itu sudah cukup sekali mereka hidup untuk sebulan. Tetapi hari berikutnya dia lari ke luar negeri. Tidak ada kabar dari apa-apa. Tidak akan dapat telepon, tidak ada kabar. Ibu ini berkata, ini tidak mungkin terjadi. Tetapi memang ini sulit sekali. Ada seseorang percaya kepada yang lain, kan? Jadi sebab ini dia harus mengembalikan hutang kepada bank. Dan bunganya dan semuanya, kan? Sebab itu akhirnya tidak bisa mengganti uang, lalu bank ambil rumahnya. Jadi dia merasa sedih lagi. Kenapa hal ini yang jahat terus terjadi kepadaku? Lalu dia menitip anaknya ke keluarganya. Lalu dia potong untuk tangannya untuk membunuh diri. Dia berdarah banyak dan hampir mati semua. Tapi tiba-tiba papa dari ibu ini datang di rumahnya. Walaupun mengetuk di luar, tidak ada yang kabar. Lalu dia membuka jendela dan masuk dan menemukan anaknya perempuan berdarah dan hampir mati. Lalu membawa dia ke rumah sakit dan selamatkan dia. Tapi yang sedih terjadi adalah pada saat dia potong tangannya, kebetulan dia potong syarafnya, akhirnya dia tidak bisa menggunakan tangan kirinya. Sebab ini dia tidak bisa kerja di beauty salon dan tidak bisa cari uang apa-apa. Lalu dia pergi ke mall dan ketemu direktur di sana. "Aku ada kesulitan, tolong kasih kerja kepadaku." Dan direktur di mall kerja berpikir, lalu katanya kasih kerja untuk membersihkan kardus-kardus di belakang mallnya. Jadi dengan satu tangan saja dia melepas semua kardus dan meletakkan semuanya. Setelah itu, ia hanya dapat gaji sedikit saja. Ini bagaimana cara hidup dia setelah yang itu terjadi. Dan pada malam, dia ingin tidur tapi tidak bisa tidur dia. Kenapa hal-hal sedih terjadi kepadaku? Apa yang saya harus melakukan?
Dengan kekhawatiran ini dia nggak bisa tidur. Semakin banyak dia bisa tidur, nggak bisa tidur menjadi gemuk lagi. Akhirnya dia menjadi 60 kilo. Aduh, aku menjadi 60, nanti menjadi 70, 80, 30 lebih, sampai 100. Terus menjadi gemuk sekali. Ini merasa sedih kepada dia. Akhir-akhirnya ibu ini datang di gereja saya, lalu menerima pengampunan dosa dan bertemu dengan Yesus Kristus. Dan mulai saat itu dia merasa tenang dan damai. Setelah dia pulang ke rumah ingin tidur. Awalnya dia hanya sempat bisa tidur 10 menit, 15 menit. Tapi setelah dia menerima pengampunan dosa, katanya dia tidur 20 menit lebih. Dia merasa berbahagia, itu pun sudah menjadi bahagia bagi dia. Kata dia sekarang dia cukup lama tidur sekitar 7 jam. Dan satu ketika pada hari satu malam dia tidur, dia sakit sekali tangan kiri. Lalu dia berdoa, "Ya Tuhan, tolong bantu aku, ini sakit parah, sakit parah." Dia menangis sepanjang malam karena nggak bisa tahan. Lalu besok pagi dia pergi ke rumah sakit dan periksa. Lalu dokter kaget, heran. Lalu bilangnya, "Aduh, syaraf dihubung kembali. Jadi kamu bisa menggunakan tangan kiri sekarang," katanya. Jadi ini menjadi kebahagiaan bagi dia lagi. Nah, satu ketika saya datang ke gereja, dia panggil aku, Pak Pendeta, Pak Pendeta." "Ya, ada apa lagi?" saya bilang. "Ayo coba dengar padaku." Lalu apa yang dia menceritakan? Dia punya sedikit uang. Lalu sebab itu sudah lama dia tidak bisa mengembalikan uang ke bank. Jadi dia bawa uang ke bank. Lalu pegawai kepada dia terkaget. "Oh, kenapa ibu datang? Ya, coba ikut saya." Lalu pegawai itu membawa ibu ke lantai keempat. Di sana ada kepala cabang. Di dalam ruangan kepala cabang, ia berkata, "Ya Bapak Kepala Cabang, ibu ini sudah berhutang kepada kami sudah cukup lama, tapi masih belum bisa ganti uangnya, masih belum bisa ganti bunganya. Saya pernah kunjung di rumahnya, tapi hidup dia sulit sekali. Tapi di dalam kesulitan ini dia membawa uang secukup banyak ini." Lalu kepala cabang pun heran. Akhirnya dia berkata, "Ya ibu, terima kasih banyak. Memang uang ini adalah sekitar 10% daripada hutangmu ke bank ini. Tapi mari kita mengakhiri hutangmu dari bank ini." Jadi dia merasa senang sekali. Setelah anak itu sudah menjadi besar, dan sekarang keluarga mereka hidup dengan berbahagia. Jadi saya sering melihat setelah orang-orang bertemu dengan Yesus Kristus, bagaimana mereka bebas daripada kegelapan, kesulitan, kesedihan. Saya sudah menyaksikan banyak kali. Dan jika kita semua menemukan Yesus dengan menerima pengampunan dosa dengan sebenarnya, ini seperti cerita yang penuh di dalam Alkitab. Seperti orang buta membuka mulutnya, orang lumpuh sembuhnya, dan banyak yang diberkati. Saya sudah membaca banyak, juga mengalami banyak kali, menyaksikan banyak kali itu. Jadi sungguh, jika kita bertemu Yesus, pendamaian sesungguhnya akan datang kepada kita. Dan cerita-cerita ini sudah penuh di dalam sepenuh Alkitab. Dan cerita yang kita baca tadi adalah salah satu ceritanya. Di tentara Israel sekarang berada di dalam peperangan. Dan mereka sedang berperang melawan dengan tentara Aram. Jadi dalam perang, ya memang Israel sekarang kalah, mereka kabur dalam kotanya sendiri. Tapi ibu kota namanya Samaria, mereka masuk ke sana dan mengunci dari dalam. Jadi tentara Aram kejar sampai kota Samaria, tapi masih belum bisa masuk ke dalam kotanya karena tombaknya cukup tinggi. Jadi orang Israel masih ada di dalam kota, dan orang Israel mereka membangun tembok kota sekitar tempat orang-orang tinggal saja. Sebab itu, jika tentara Aram sudah dekat datang di
kota Samaria, tapi sebab ada tembok yang tinggi nggak bisa masuk ke dalamnya. Jadi mereka berkemah agak jauh daripada kota Samaria. Jadi mereka tidak kembalikan ke negaranya, mereka hanya nunggu makan di situ. Sebab itu orang-orang Israel tidak bisa keluar kota untuk pertanian. Jadi setelah 1-2 tahun kemudian, semua makanan-makanan yang ada di dalam kota sudah habis. Jadi mereka sudah ada di dalam kelaparan yang hebat. Akhirnya ibu-ibu memakan anaknya sendiri. Jadi mereka semua berada di dalam keputusasaan yang hebat sekali. Dan seperti 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 berkata, lalu berkatalah Elisa dengarkanlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Selama beberapa tahun ini, mereka tidak bisa bertani, akhirnya mereka tinggal di dalam kotanya, makanannya sudah habis total. Banyak orang sudah mati kelaparan. Dan akhir-akhirnya terjadi apa? Anak ibu-ibu memakan anaknya sendiri. Dan jika ada banyak kelaparan, sering terjadi begitu. Sempat terjadi begitu. Tetapi di depan pintu gerbang Samaria ada 4 orang sakit kusta. Karena memang waktu itu orang sakit kusta tidak boleh tinggal di dalam kota, mereka harus tinggal di luar. Jika ada mereka penuh dengan makanan, keluarga antar makanan biar mereka hidup di hutan. Tetapi di dalam kota sendiri tidak ada makan. Bagaimana mereka sempat memberi makan kepada keluarga yang penyakit kusta yang tinggal di hutan itu kan. Lalu sakit-sakit kusta itu datang kepada kotanya, kemungkinan ada yang bisa kasih makan, tapi tidak ada yang kasih makan kepada mereka juga. Waktu itu mereka keluar dari lembah kusta dan sudah dekat di kota Samaria. Dan di dekat pintu Samaria, pintu gerbang Samaria, menunggu ada yang dikasih makanan. Memang tidak sama sekali ada yang bisa memberi makanan kepada mereka. Jadi dari depan pintu gerbang, satu demi yang lain mati, hanya tinggal 4 orang saja. Dan pas hari itu, abdi Allah namanya Elisa datang, dan ia berkata, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, status sekarang ini, ya, sesukat jelai kemungkinan 1.000 sikar atau 10.000 sikar lebih mungkin, ya. Mahal sekali. Tapi akan menjadi sesikal artinya harga makanan menjadi murah sekali. Lalu setelah itu dengar dari ajudan raja, kata dia apa? Ya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Dia berkata. Tetapi saudara, Tuhan tidak akan membiarkan orang Israel mati dalam kelaparan, tetapi Tuhan mau menyelamatkan mereka dari kesulitan ini. Jadi Tuhan berkata kepada orang Samaria melalui abdi Allah, besok kira-kira waktu ini akan memberi makanan, ya, sesukat tepung terbaik akan menjadi sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Jadi maksudnya makanan menjadi murah sekali. Tapi perwira menjadi ajudan raja berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi? Tapi waktu itu apa yang terjadi adalah 4 orang sakit kusta di depan pintu gerbang Samaria, mereka saling berkata begini, aduh kami lapar sekali. Dulu ada yang waktu kita makan banyak, ya kan? Tapi udah berapa lama kita lapar ini kan? Teman-teman kita sudah mati, hanya tinggal kita 4 orang saja. Dan salah seorang berkata, kenapa kita duduk-duduk sini untuk menanti mati di sini? Ya memang kita masuk ke dalam kota, di sana juga tidak ada makan, akan mati juga. Jika kita tunggu sini akan mati pasti. Tapi di sana, jika kita ke tentara Aram, perkemahan Aram, mereka punya makan kan?
Coba kita ke situ. Jika mereka bunuh kita, kita mati. Mari kita menyerah diri kepada mereka. Mari kita minimal melihat melihat dulu, makanan dulu. Jika mereka membiarkan hidup, kita hidup kan? Jadi sebab malam pada siang, kepanasan mereka nggak bisa jalan. Tapi pada waktu senja setelah hampir jadi malam, mereka mau berjalan ke perkemahan Aram. Tapi malam itu, apa yang Tuhan kerjakan? Pada saat keempat orang sakit kusta berjalan ke perkemahan Aram dengan ada yang jatuh, yang begitu kan? Tetapi apa yang Tuhan kerjakan kepada mereka dengan perjalanan keempat orang kusta, Tuhan membesarkan suara-suara itu. Ini sudah menjadi malam, pada di pihaknya Aram mereka dengar apa? Kemungkinan mereka sedang menunggu untuk siapkan makan, mereka masak sendiri. Tapi pada saat mereka mau makan, tiba-tiba ada suara yang besar terdengar dari luar. Ada yang suara-suara kuda, suara-suara yang kereta, suara-suara dan tentara-tentara yang besar. Itu terdengar kepada mereka. Mereka terkaget semua. Waduh, ini suara apa? Lalu mereka pun dan lihat di luar. Sebab kegelapan, mereka nggak bisa melihat apa-apa. Tapi dari jauh, mereka dengar suara kuda, suara kereta, dan teriak-teriak dari tentara-tentara yang besar. Itu terdengar kepada mereka. Waduh, ini apa? Dan mereka semua terkaget, ya. Dan ada seorang berkata, pasti ini Raja Israel mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Lalu mereka sangat memburu, kabur. Tidak akan membawa kudanya sendiri. Jadi 4 orang kusta sudah dekat sampai di pintu perkemahan Aram. Ya, kami menyerahkan diri. Jangan membunuh kita. Kami menyerahkan diri. Kami datang dari kota Israel, kota Samaria. Walaupun mereka berkata, tidak ada yang jawab dari perkemahan Aram. Setelah mereka membuka pintu perkemahan, waktu itu tidak ada yang orang di sana. Hanya masakan-masakan sudah tersiap, sudah bisa dimakan. Waduh, apakah ini mimpi atau tidak? Sudah lama sekali, sudah beberapa hari mereka tidak bisa makan. Tapi apakah ini bisa kita makan? Sudah tidak bisa makan sekitar 10 hari lebih. Seperti begitu, mereka tidak bisa makan lama. Tapi terus mereka makan dulu, makan saja. Makan, minum, jika ada yang berharga emas, perak, menyembunyikan diri. Dan mengelilingi kemah demi kemah, dia sembunyikan yang berharga. Ini apa yang heran sekali kan? Tapi salah seorang dari sakit kusta berkata, ya, apa yang kita melakukan ini tidak baik. Sekarang keluarga kami di kota, mereka mati kelaparan, tapi di sini ada banyak makanan. Tapi kita diam saja. Jika pagi datang, ya Tuhan akan menghukum kita, sebab kita diam sendiri. Dan mereka balik ke kota Samaria dan berkata, halo, ada apa di sana? Lalu ada yang penjaga pintu melihat dari atas ke bawah, sakit kusta datang. Dan berkatanya, ada apa, ada apa? Kami baru balik dari perkemahan Aram. Di situ ada kuda, binat makanan, dan perkemahannya sudah kosong. Tidak ada yang tentara-tentara di situ. Ini kabar yang ini dikabari kepada raja pada malam. Lalu banyak orang di bawah raja kumpul. Lalu raja berkata, ya pasti mereka sudah tahu kami lapar. Jadi jika kami pergi ke sana, pasti mereka menyembunyikan diri lalu akan bunuh kita di tengah jalan. Tapi ada seorang yang lain berkata, ya kami sekarang hanya mempunyai 2 kuda saja, yang lain kita makan semua. Tapi coba kita mengutus pengintai biar mereka bisa melihat dulu. Setelah dilihat, diperiksa dari pengintainya, semua barang yang terbuang dari tentara Aram tertinggal. Sudah ternyata. Jadi mereka teriak-teriak di kota Samaria,
Ya, teman-teman, masyarakat di kota Samaria, perkemahan Aram sudah penuh dengan makanan, mereka sudah tidak ada orang. Dan banyak orang, mereka bangun dari malam, dari lari ke perkemahan Aram, sudah ada banyak makanan, dan semuanya terbaik. Akhirnya, sesuai dengan firman Tuhan, melalui abdi Allah, sesuka tepung yang terbaik akan berhasil sekali. Ini sungguh terjadi. Nah, jadi, Alkitab ini berkata tentang kita yang berada di dalam keputusasaan dan membebaskan diri, dimerdekakan diri oleh anugerah Tuhan. Alkitab penuh dengan cerita seperti itu. Saya juga, sejak kecil saya ikut gereja, tetapi pada tahun 1962, itulah baru saya terima iman. Mulai saya terima iman kepada Tuhan, Tuhan memberkati semua segala hal kehidupan kita. Kehidupan aku. Saya merasa syukur sekali bagi Tuhan. Sejak tahun yang lalu, ya mulai pandemi COVID ini kan. Tapi pada tahun yang lalu kami mengadakan acara besar untuk ibadah Paskah. Tapi harus melayani online saja. Tapi apa yang heran terjadi adalah tahun yang lalu saya mengadakan seminar Alkitab online itu dapat disiarkan 276 stasiun radio sama televisi di seluruh dunia. Saya terkaget juga. Dan pada musim gugur, saya mengatakan seminar Alkitab sekali lagi. Katanya 655 stasiun menyiarkan khotbahku. Dan sejak tahun yang lalu, kami merekam ceramah Injil Yohanes dapat disiarkan stasiun CTN yang stasiun terbesar Kristen di Amerika. Nah, setelah ini selesai, sekarang sudah dijadwalkan khotbah ceramah Markus. Dan sekarang sekitar 400 lebih ya. Lebih dari 400 stasiun menyiarkan khotbahku di Amerika, 440. Walaupun orang ikut gereja dengan rajin sekali, tetapi jika mereka merasa orang berdosa karena mereka tidak menerima pengampunan dosa dan selalu berkata aku orang berdosa. Tapi untuk kita masuk kerajaan surga, kita tidak boleh punya dosa kan? Dan kita menemukan bagaimana dosa kita dihapuskan di dalam Alkitab dan menceritakan itu. Dan gereja-gereja yang lain mereka walaupun ikut gereja tertinggal sebagai orang berdosa. Tapi ya jika dia orang berdosa, dia akan jika setelah meninggal dunia akan ke neraka. Tetapi pada saat kami menyampaikan cara bagaimana kita menerima pengampunan dosa, mereka heran juga. Saya melalui IYF, saya menceritakan ini banyak sekali dan banyak yang dengar ini berubah banyak juga. Dan jika kita percaya Tuhan masih sulit. Dan jika kita tidak percaya masih sulit juga. Kalau begitu kenapa kita percaya Tuhan? Jika kita percaya Yesus masih orang berdosa. Dan kita tidak percaya masih orang berdosa. Kalau gitu apa gunanya kita percaya Yesus? Di dalam Alkitab, jika orang-orang percaya Yesus ada banyak cerita orang akan diberkati. Dan tadi yang kita baca juga, tentara Aram mengelilingi kota Samaria dan mereka semua lapar. Akhirnya mereka makan anaknya sendiri. Dan itu menjadi kesedihan terjadi di dalam kota Samaria. Mereka hampir kalah total, ya kan? Tapi setelah mereka dengar firman Tuhan, mereka menerima anugerah Tuhan, lalu penuh dengan makanan dan diberkati. Ini apa cerita di dalam tadi kita baca? Jadi jika kita percaya Yesus, tidak seperti yang ada yang suruh harus melakukan baik atau mempersembahkan banyak, itu tidak berartinya. Tapi jika kita bertemu dengan Tuhan melalui percaya Yesus, tapi orang berdosa tidak bisa bertemu Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi kita, jadi kasih tahu cara bagaimana kita menerima pengampunan dosa. Dan setelah kita percaya cara itu dan menyatukan hati sama Tuhan, dengan hati itu Tuhan menghapuskan kesulitan, kesedihan, dan penyakit, dan orang dapat hidup dengan berbahagia. Jadi mulai tahun 2001, kami memulai IYF, International Youth Fellowship ini.
Dan lalu juga ada program Good News School yang mengutus mahasiswa ke luar negeri menjadi sukarelawan. Dan sekitar 10.000 mahasiswa sudah pergi ke luar negeri jadi sukarelawan dan balik ke Korea. Dan semua orang mengikuti program sukarelawan, mereka berbahagia. Sekitar 100 negara lebih kami mengutus anaknya dan biar mereka pekerjaan sebagai sukarelawan. Dan mahasiswa-mahasiswa mereka memperbarui banyak dan berbahagia juga. Setelah mereka menerima pengampunan dosa, menerima pembaharuan, dan mereka hidup dengan berbahagia. Dan hari ini juga apa yang kita baca, orang-orang Samaria mereka hampir mati semua karena kelaparan yang hebat ini. Tetapi Tuhan akhir-akhirnya memberikan banyak makanan biar mereka mengisi perutnya dan menjadi berbahagia. Jadi jika orang percaya Tuhan, ada banyak kasus sembuh dari penyakit, ada yang banyak kasus mereka sembuh daripada penyakit yang berbahagia dan dosanya diampuni. Nah, hal yang luar biasa sempat terjadi. Jadi, pada saat kami menyampaikan firman yang luar biasa ini kepada banyak dunia. Dan banyak orang-orang dari dunia dengar firman dan kuliah ini menjadi berbahagia kepada kami juga. Ada yang stasiun nama Rede Brasil dari negara Brazil. Saya 3 kali interview sama mereka. Dan awalnya saya diwawancara olehnya. Dan waktu itu ada komentar-komentar dari pendengar tercatat 5.000 lebih. Dan direktur mengatur program mereka, dia pun terkaget juga. Lalu mereka merekam dokumenter buat saya juga. Dan hal-hal ini, ya seperti yang orang tidak akan ikut gereja seperti secara rutin. Tetapi jika dia sungguh menerima pengampunan dosa, dan lalu dia akan mengalir hati Yesus kepada hatinya. Dan jika seseorang menerima hati Yesus akan kerja di dalam kita. Dan jika ada orang yang mempunyai kesulitan, kesusahan, dan pembencian, kemarahan, kejahatan tetap ada di dalam hati orang. Seperti yang tentara Samaria, kemah Samaria sedang kelaparan, tetapi oleh firman Tuhan, mereka dapat diselamatkan dari kelaparan. Hal yang luar biasa sempat terjadi. Saya tidak mau berkata tentang agama, tetapi tentang dunia hati, dunia kerohanian. Kita menjadi satu hati sama Tuhan, dan lalu menerima pengampunan dosa, lalu Yesus bersama dengan kita, dan Yesus membahagiakan kita dan memberkati kita. Ada banyak jemaat-jemaat datang di gereja kami, mereka bebas daripada kegelapan dan menjadi berbahagia. Dan banyak kali mereka sulit, yang kerja adalah Tuhan. Satu ketika juga, waktu saya ada di dalam rumah, saya mau telepon kepada misionari di Filipina. Ada yang urusan saya mau telepon kepada misionari Nam di Filipina, tapi anaknya angkat telepon. Saya bilang, ya, ayahmu di mana? Ganti ayahmu. Katanya, ayahku dirawat rumah sakit. Oh, ada apa? Saya tanya. Katanya dia kena demam berdarah. Aduh, ini apa rumah sakit namanya apa? Katanya Philippine Medical Center katanya. Lalu saya telepon ke Philippine Medical Center. Dan dari sana ada yang penerima telepon. Dan saya meminta ganti hubungkan ke ICU, ya, ruang darurat. Lalu saya tanya ulang, di sana misionari dari Korea, misionari Nam, saya mau telepon samanya. Lalu misionari Nam ini beberapa hari sebelumnya dia masuk ke dalam perhutanan dan beritakan Injil kepadanya. Dan 1-2 hari kemudian wajahnya dan tubuhnya menjadi hitam. Dan orang-orangnya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang orang-orang di sana suka. Waduh, ini misionari, wajahnya seperti aku yang menjadi hitam. Seperti yang
biasanya menjadi seperti kiri, tapi setelah dia kena demam berdarah menjadi hitam seperti kanan. Ini dia kena penyakit yang parah itu, ya kan, demam berdarah. Ya kan, ini penyakit parah sekali. Sekarang dia hampir mati dia sana. Sekarang dia tidak bisa omong. Mungkin dia bisa dengar. Sekarang dia masih bisa dengar tapi nggak bisa omong. Lalu dokter berkata tentang dia dalam bahasa Tagalog. Orang Korea ini akan mati sore ini. Karena misionari Nam masih bisa mengerti bahasa Tagalog, jadi dia juga memahami situasinya. Lalu kebetulan pada saat itu saya mau telepon sama misionari Nam dari Korea, tapi dia sendiri nggak bisa angkat telepon. Akhirnya istrinya dapat telepon. Halo, saya berkata. Tapi istrinya sudah tangkap ini suara saya kan. Lalu tiba-tiba istrinya menangis parah. Oh, Pak Pendeta, katanya, Pak Pendeta, apa yang kami harus melakukan? Ya Pak Pendeta, apa yang kami harus melakukan ini? Lalu saya bilang, ya jangan menangis. Tapi istrinya nangis terus. Di dalam hatinya, ya suaminya sudah mati. Lalu saya kata kepada istrinya, ya kenapa Anda nangis? Jangan menangis. Apa kamu sungguh mengatakan hal yang menangis? Jadi akhirnya ibu berhenti menangis. Suamimu enggak mati. Misionari Nam tidak akan mati. Istrinya berkata, apakah itu mungkin? Saya bilang, coba ceritakan. Coba pikirkan. Siapa mengutus misionari Nam ke Filipina? Apakah Good News Mission ataupun The Tapak? Tidak. Tapi Tuhan yang mengutus misionari Nam di Filipina. Kenapa Tuhan mengutus misionari Nam di Filipina? Untuk memberitakan Injil. Ya, tugas misionari Nam memberitakan Injil ke Filipina masih belum selesai. Jadi dia tidak akan mati. Jangan menangis. Lalu istrinya berhenti menangis. Katanya, apa mungkin itu jadi? Apa maksudmu? Apa mungkin? Dia pasti tidak akan mati. Saya bilang. Jangan menangis, saya berkata. Tuhan akan membiarkan misionari akan terus memberitakan Injil. Tuhan akan membantu. Lalu saya tutup teleponnya. Lalu istrinya datang kepada misionari Nam sedang terbaring menunggu kematian, dan dia berkata, dari Korea Pak Pendeta Pak telepon, barusan dia telepon. Dan dia jelaskan apa yang dia dengar daripadaku kepada misionari Nam. Lalu misionari Nam dengar cerita itu, ya segera turun demam. Dan sebentar lagi dia bisa omong, sebelumnya enggak. Dan setelah itu dia mulai makan. Dan beberapa hari kemudian dia sembuh dan keluar dari rumah sakit. Sampai sekarang dia sehat sekali. Memang demam berdarah ini penyakit-penyakit ada di dan negara-negara yang ada panas. Itu rasio kematian cukup tinggi kan. Dan banyak orang kena dan mati sampai sekarang ini. Tapi saya sudah melihat dan menyaksikan banyak kali Tuhan mengerjakan hal mustahil di dalam kehidupanku. Jadi saya percaya Tuhan. Awal mula kita memulai IOF juga ada banyak kesulitan, tapi Tuhan membuka semuanya dengan baik-baik. Tahun lalu dan tahun ini pun kita harus melakukan World Camp ini secara online. Dan sebelumnya sekitar 5.000 mahasiswa dari seluruh negara kumpul dan sekitar 800 lebih pendeta hadir acara World Camp untuk belajar firman daripada kami. Dan para menteri pendidikan dan pemuda sekitar 27 orang hadir dan 54 rektor dari beberapa negara hadir. Dan mereka semua belajar dari kami. Dan banyak pemerintah masih mereka minta bantuan untuk pendidikan. Dan sekarang banyak stasiun dari Amerika menyiarkan Hopaku juga. Semakin saya berpikir itu semuanya berbahagia dan syukur bagi Tuhan. Ini bukan saya kerja yang baik, tapi Tuhan kerja di dalam kita.
Anak muda dari IYF melihat dan percaya Tuhan sungguh kerja di dalam IYF. Sudah beberapa tahun akhir-akhirnya kami mengadakan acara pembukaan IYF awal bulan Juli. Biasanya itu musim hujan deras di Korea. Ya kan? Kami mengadakan pembukaan acara di Haeundae Beach, pantai Haeundae di Korea. Dan sepanjang hari ada hujan, tapi 1 jam sebelum acara berhenti hujan dan menjadi cerah. Jadi ini sekitar 30.000 orang kumpul di pembukaan. Jadi tidak bisa masuk ke dalam aulanya. 6 orang yang berpartisipasi sama yang kunjungan, puluhan ribu orang kumpul untuk acara pembukaan, penuh dengan pantai Haeundae. Satu ketika, sekretaris wali kota Busan telepon karena dia dijadwalkan menyampaikan sambutan. Dan dia berkata, apakah masih akan lanjut acaranya? Oh ya, kami akan lanjut. Di dalam kota ini hujan deras. Di sana, di pantai Haeundae tidak hujan enggak? Oh, di sini pun ada hujan. Tetapi apa masih berjalan? Ya, kami akan lanjutkan. Bagaimana di dalam hujan ini? Jika wali kota akan berhenti. Terus kami melakukan beberapa tahun ini. Tapi setiap tahun, 1 jam sebelum acara kita memulai, selalu berhenti hujan. Dan semua orang sudah tahu, ya walaupun ini hujan sekarang, tapi pada saat acaranya akan berhenti. Mereka semua tahu. Nah, setelah itu kami masuk ke dalam aula yang besar untuk acara lanjutan. Dan ribuan mahasiswa mereka menerima pembaruan. Biasanya kami mengadakan acara selama 2 minggu. Dalam 2 bulan, banyak mahasiswa menerima pembaruan. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, mereka sempat percaya dan mereka menyatukan hati dengan Tuhan. Tuhan mengeluarkan hati yang gelap dari kami, dan dosa akan diampuni, dan sembuh dari penyakit. Seperti begini Tuhan mengerjakan banyak hal kepada yang percaya. Saya sudah mempunyai banyak kesaksian sepertinya begitu. Duniawi ini, ya memang semuanya sempat ada di dalam kesulitan dan kesedihan. Tetapi jika kita maju kepada Yesus, dan Dia akan mengganti semua kesulitan kita, dan akan memberi kebahagiaan sesungguhnya kepada kami. Sekarang kami melayani acara World Camp melalui online, melalui seluruh dunia. Dan banyak anak-anak muda dari seluruh negara mengikuti secara online. Dan jika mereka sungguh mempelajari ini, mereka menjadi berbahagia. Jika orang dapat mengalir hati Yesus ke dalamnya, hikmat Yesus masuk ke dalamnya, kasih Yesus akan masuk ke dalamnya, kekudusan Yesus akan masuk juga. Dan mereka akan menjadi berbahagia. Saya selalu mengutus Kunyusko member ke luar negeri, mereka sendiri berbahagia. Dan orang tua pun berbahagia. Sering mereka telepon kepada saya, Pak Pendeta, anakku sudah berubah, ini tidak seperti yang dulu, dia berubah banyak. Seperti begitu, banyak mahasiswa menerima pembaruan di kehidupannya dan menjadi berbahagia. Oleh anugerah Tuhan, semoga kalian semua menjadi berbahagia. Semoga Tuhan terus memberkati sepenuhnya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, Tuhan memberkati IYF, dan tolong membesarkan anak muda saat ini hidup dengan terang dan berbahagia, biar mereka akan menjadi terang untuk dunia ini. Tolong mengeluarkan kegelapan dalam hatinya, dan biar mereka percaya anugerah-Mu Tuhan. Tolong memberkati kami semuanya. Terima kasih banyak Tuhan sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak semuanya.